Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan kuliah kita pada minggu keempat. Dengan topik kita adalah percobaan faktorial. Percobaan faktorial artinya percobaan yang mempunyai lebih dari satu perlakuan. Misalnya 2, 3, dan 4. Tapi kecenderungan kebanyakan hanya 2 faktorial, 2 perlakuan. Nah, di dalam rancangan percobaan faktorial ini hampir sama dengan percobaan satu faktor atau non-faktorial. Rancangan memang tetap sama, ada rancangan acak lengkap, RAL, ada juga nanti RA, ada juga dengan RBL. Tetapi ada tambahannya nanti rancangan bujur sakar Latin, rancangan split plot design, dan sebagainya. Baiklah, kita coba dulu model percobaan faktorial dengan rancangan acak lengkap. Model matematik percobaan faktorial, misalkan dua faktor A dan B, faktornya A dan B dalam model RAL. Kalau kita buatkan model matematiknya adalah ini: Y, I, J, K, mu, alfa I, beta J, alfa IJ, dan EIJ. Nah, di mana keterangannya Y itu adalah sama variabel respon karena adanya pengaruh taraf faktor A, KI, dan faktor B, dua faktor KJ, dengan ulangan ke K. Mu rata-rata umum atau rata-rata variabel respon. Lambda I yang ini pengaruh taraf faktor A, ini menunjukkan untuk taraf faktor A KI, sedangkan BI ini, BJ ini adalah menunjukkan pengaruh taraf faktor B KJ. Dan di sini ada alfa BIJ. Ini interaksi. Ini kelebihan daripada rancangan faktorial. Kita akan dapat mengerti apakah ada tidak interaksi pengaruh faktor A dengan faktor B itu. Ini kelebihan daripada rancangan faktorial. Jadi di sini adalah pengaruh interaksi taraf faktor A KI dan taraf faktor B KJ. Jadi kalau rancangan faktorial kita dapat mengetahui ada atau tidak interaksi pengaruh dari faktor A dan faktor B. Apakah interaksinya bersifat negatif atau positif. Oke. EIJ, EKIJ, ini error atau kekeliruan karena adanya ulangan KK dengan kombinasi perlakuan KIJ. I menunjukkan taraf faktor A, 1, 2, 3 sampai A. J menunjukkan taraf faktor B. K adalah menunjukkan banyaknya interaksi ulangan penelitian. K adalah menunjukkan banyaknya replikasi atau ulangan penelitian. Bagan percobaan faktorial, kita misalkan 4 kali 3 kali 3 dalam model rancangan acak lengkap. Nah, kalau faktor A katakanlah 4 taraf, A1, A2, A3, A4. Faktor B katakanlah 3 kali 3, taraf B1, B2, B3. Dan ulangannya katakanlah 3. Ulangan pertama, ulangan kedua, dan ulangan ketiga. Kalau rancangan acak lengkap, faktorial dalam rancangan lengkap, ini kita kombinasikan semua. Berarti 4 kali 3, 12 kali 3, ulangannya 3, 36. Jadi akan ada 36 unit percobaan. Kita akan ada 36 unit percobaan, yaitu misalkan A1, B1, R1, itu satu. A1, B1, R2, A1, B1, R3, dan selanjutnya akan ada 36 macam. Atau kita katakan 36 unit percobaan. Nah, dengan demikian, kalau kita akan mengadakan penelitian, maka juga kita harus menyediakan 36 unit percobaan tersebut. Apakah ini lahan atau kotak penetasan dan sebagainya. Kemudian kombinasi perlakuan ini kita acak ke dalam
36 unit percobaan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, kebawahnya 6, 6 ke 6, 36. Jadi kombinasi seluruh faktor A, faktor B dengan ulangan itu kita acak ke dalam bagan yang ini. Katakanlah kita lot, mungkin ini dapat adalah A2, B1, K3 misalnya. Bisa saja seperti R3 misalnya. Yang ini kita lot acak secara tanpa pilih. Nah, kemudian bagannya atau tabel penyajiannya. Biasanya ini faktor A, A1, A2, A3, A4, 4 faktor. B-nya bisa kita buat di sini, B1, B2, B3. Di sini ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, dan selanjutnya. Nah, di sini kalau kita baca, pengertiannya adalah Y111. Nah, satu yang pertama ini untuk menunjukkan A1. Satu yang kedua menunjukkan B1 untuk B, taraf faktor B. Satu yang ketiga itu menunjukkan ulangan. Ulangan pertama. Misalnya ini kita ambil. Ini menunjukkan 1A, A1, B2, 3 ini ulangan ketiga. Artinya. Nah, kalau kita perhatikan yang ini, Y1 titik 1. Titik ini artinya jumlah. Berarti faktor A pertama, A1 dijumlahkan. Faktor B-nya terjumlahkan semua. B1, B2, B3. Faktor B yang terjumlahkan untuk ulangan pertama. Yang begitu juga seterusnya. Kemudian, langkah-langkah analisis data. Menentukan faktor koreksi. Sama dengan kemarin, cuma yang kita ambil itu sekarang, kemarin titik-titik, sekarang titiknya 3. Jadi, jumlahkan faktor A, faktor B dijumlahkan, dan ulangan terjumlahkan. Itu yang dikodratkan. Kita bagi dengan ABR. Faktor A, faktor B, faktor R. Nah, A ini jumlah faktor A, B ini jumlah faktor B, dan R ini banyaknya ulangan. Yang kedua, menentukan jumlah kodrat faktor A, JKA. Kita singkat dengan JKA. JKA itu adalah sigma Y, I, titik, titik. Nah, berarti di sini pengertiannya adalah B terjumlahkan, ulangan juga terjumlahkan. Nah, dibagi pembaginya B dan R. Kalau untuk JKA. Dikurang dengan FK. FK dari sini. Atau kalau kita uraikan lebih panjang rumusnya, artinya jumlah daripada taraf faktor A pertama, yang ini untuk taraf faktor A yang kedua, yang ini untuk taraf faktor A yang ketiga, ini jumlah keseluruhan untuk taraf faktor A keempat. Nah, kalau kita terjemahkan. Nah, kemudian menentukan jumlah kodrat faktor B, J, kita singkat dengan JKB. Nah, rumusnya J di sini, yang A-nya terjumlahkan, ulangan terjumlahkan. Atau di sini Y kodrat titik 1. Arti di sini adalah B taraf faktor B1 jumlah taraf faktor B1. Kalau yang di sebelahnya jumlah taraf faktor B2. Kalau yang ini jumlah seluruhnya taraf faktor B3. Pembaginya kalau faktor B, B ini hilang. Pembaginya A per R. Banyaknya perlakuan A dibagi dengan R. Kemudian jumlah kodrat interaksi A dengan faktor B disingkat dengan JKAB. Kalau JKAB itu adalah sigma Y IJ titik, ulangannya yang terjumlahkan, dibagi dengan R, dikurang dengan FK, dikurang dengan JKA, dikurang dengan JKB. Oke, tunggu. Pengertian daripada yang ini adalah sigma interaksi, ya. Nah, kalau kita lihat ke belakang, yang mana yang kita ambil? Kalau untuk faktor koreksi jelas, untuk faktor A jelas. Nah, kita lihat ke belakang tabelnya. Oke. Nah, kalau untuk tadi untuk JK, untuk faktor koreksi, ya, nilai ini yang kita ambil sebenarnya. Kan ini yang titik-titik. Kalau untuk taraf faktor A, A yang pertama ini yang ambil. 1, 2, 3,
4. Itu untuk taraf faktor A. Kalau untuk taraf faktor B, faktor B yang diambil yang ini. B1, B2, B3. Kalau untuk interaksi, kan ada interaksi, ya berarti jumlah yang ini kita kodat. Kodatkan ini, kodatkan. Ada 9. Ada ini 1, 2, 3 kali 4, 12. Ini 4, sampai ini ada 12. Ini untuk jadi nilai-nilai yang ini adalah untuk interaksi. Interaksi A dan B. Kemudian JK total. Kalau JK total setiap elemen ini. Semua yang ini tambah dengan yang ini, tambah dengan elemen yang ini, itu dikodatkan semua. Itu untuk mencari JK total. Nah, ini untuk mencari JK AB tadi interaksi. Kemudian menentukan jumlah. Ini kita ambil semua data. Semua elemen dari percobaan itu kita kodatkan. Itu untuk menentukan jumlah kodat total. Dikurang dengan FK. Menentukan jumlah kodat sisa, ini bersama juga dengan kemarin. JKT yang ini dikurang JKA, dikurang JKB, dikurang dengan JKAB. Nah, dah dapat JKS atau JKG itu bisa jumlah kodat sisa, jumlah kodat galat itu sama aja sebenarnya. Ada memberikan JKG, JKS, bisa juga kita tulis JKG. Nah, kita buat sumber variasi. Tabel ini, kalau ini sudah selesai, kita buat tabel yang ini. Sumber variasinya ada faktor A, ada faktor B, ada interaksi, sisa, dan total. DB-nya untuk faktor A kurang 1, di sini B kurang 1. Kalau interaksi A kurang 1 dikali dengan B kurang 1, atau ini kali ini, sama aja. Kalau total A, B, R dikurang 1. Kalau sisa, ini bisa aja, ini total, DB total, kurang dengan ini, kurang dengan ini, kurang dengan ini, bisa. Tidak akan lihat yang jelas. Kalau JKA, ini dah kita dapatkan rumusan tadi. JKB demikian juga, JKAB, JKS, dan JKT. Dari yang cari dengan rumus. KTA, kodak tengah A. Kodak tengah A itu didapatkan dengan cara membagi JKA dibagi dengan masing-masing DB. Misalkan JKA dibagi dengan ini, JKB dibagi dengan ini, JKAB dibagi dengan DB yang ini, JKS dibagi dengan DBS. Dapatlah nilai KT, kodak tengah. Mencari F hitung membandingkan. Untuk mencari F hitung untuk faktor A, berarti KTA dibagi dengan KTS. Ini dia. F hitung untuk faktor B, KTB, kodak tengah faktor B dibagi dengan KTS. Dibagi selalu dengan KTS. Interaksi juga kita bagi dengan KTS. Nah, kalau F tabel itu kita lihat kepada tabel. Nanti kalau untuk faktor A, DBA dengan sisa. Itu kita formulasi. B, DBB dengan sisa. Begitu seterusnya. Untuk mencari F tabel. Kesimpulan, jika F itu lebih besar daripada F terdapat pengaruh perlakuan terhadap variabel respon yang diamati. H0 ditolak dan 1 diterima. Ini tergantung apakah di faktor A-nya, di faktor B-nya, atau di interaksinya. Kita lanjut, contoh ke-6. Contoh soal ke-6. Nah, contoh soal ke-6 ini, seorang mahasiswa ingin mengetahui pengaruh pemberian kapur, CaCO3, dan pupuk fosfat terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kacang tanah. Jadi dua perlakuannya, pemberian kapur dan pemberian fosfat atau pupuk fosfat terhadap pertumbuhan dan hasil tanam kacang tanah. Penelitian ini dilakukan dalam pot. Dalam penelitian mahasiswa menggunakan 2 dosis kapur. Dosis kapurnya 2, berarti faktor A-nya 2, dosis kapur 2.
CA sendiri, yaitu 0 gram dan 4 gram. Hanya dua saja, diberi dan tidak diberi. Diberi 4 gram dan tidak diberi, atau tidak diberi kemudian diberi. Sedangkan pupuk fosfat digunakan 3 dosis, yaitu 0, 1,75, 3,5 gram per pot. Dan penelitian ini dilakukan 4 kali ulangan. Nah, berarti jika bentuk bagan percobaannya, berarti percobaan faktorial di sini adalah 2 kali 3 kali 4. 2 menunjukkan taraf pertama, kapur, sedangkan yang 3 ini menunjukkan taraf B atau pupuk. Dan yang 4 ini adalah menunjukkan ulangan. Jadi bentuk bagan dalam percobaan 2 kali 3 kali 4 ini adalah, jadi faktor A itu ada 3, ada 2, 1, 2. Faktor B itu ada 3, ulangan ada 4. Nah, ini kita kombinasikan semua. Berarti 2 kali 3, 6 kali 4. 6 kali 4, 24. Berarti harus ada 24 petak tanah atau 20 pot. Kalau sini menggunakan pot yang dilaksanakan dalam pot. Berarti harus disediakan 24 pot. Kemudian akan terdapat 20 unit percobaan kombinasinya. Kemudian akan harus disediakan 24 pot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ke bawahnya 4. Kemudian perlakuan yang tadi, yang 24 itu, kita acak ke sini. Ke 24 unit percobaan itu, kita acak ke dalam pot ini. Nggak boleh kita pilih-pilih. Diacak secara sempurna. Maka nama rancangannya, karena semua diacak, dikatakan rancangan acak sempurna. Nah, jika hasil penelitian itu sebagai berikut. Nah, ini katakan dari faktor A, faktor B, faktor A ini faktor B. Di sini ulangannya 5 kali, 4 kali ya. Maka katakan hasilnya ini. Ini menunjukkan hasil A1, B1 ulangan pertama. Ini A1, B2 ulangan pertama. Kalau yang ini artinya A2, B2 ulangan pertama. Kalau yang ini artinya A2, B3 ulangan ketiga. Artinya. Nah, tabel yang ini oke. Pertanyaannya adalah, buatlah tabel ANAFA dan apa kesimpulannya. Kalau kita coba jawab, langkah-langkah analisis data sebelum kita memasukkan ke dalam rumus-rumus, maka tabel yang tadi kita lengkapi seperti ini. Bagusnya kita lengkapi seperti ini. Karena nanti data-data jumlah ini, data-data ini juga akan kita gunakan. Oke. Kalau ini jumlah biasa saja. Kalau sini jumlah, ini rata-rata. Kalau ini rata-rata berarti ini bagi dengan 4. Rata-rata. Ini bagi dengan 4. Kalau rata-rata yang ini berarti jumlah yang ini dibagi dengan 1, 2, 3, 4, 12. Ini bagi 12. Dapat dia ini. Rata-rata untuk perlakuan A. A1. Kalau ini rata-rata untuk perlakuan A2. Nah, coba Anda perhatikan di sini, ini total untuk B1. Nah, total B1 ini sebenarnya berasal dari 2, 4, 2, 4, 8. Berarti rata-ratanya ini bagi 8. Ini rata-rata untuk B1. Sedangkan ini rata-rata untuk B2, ini rata-rata untuk B3. Nah, jadi tabel yang tadi kita lengkapi seperti ini. Kemudian Oke, dari sini aja bisa saya jelaskan. Nah, berarti yang pertama kita cari nanti adalah FK, faktor koreksi. Ya, faktor koreksi nilai ini yang kita ambil nanti ini. Total semua, ini dia. Kalau kita ingin mencari JKA, JKA berarti nilai yang ini yang kita ambil. 1, atau hanya 2, hanya ada 2, ini dia. Kalau untuk JKB, berarti nilai yang ini yang kita ambil nanti. B1, yang ini, totalnya ini. B1,
B2, B3. Kalau untuk A yang ini, A1, A2. Kalau untuk interaksi berarti ini yang kita ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu untuk interaksi. Kalau untuk JK total, semua yang ini dikodratkan yang ini dikodratkan semua, dikurang dengan FK. Kita lihat rumusnya. Oke. FK tadi kita katakan jumlah keseluruhannya kita ambil, pembaginya 2, 3, 4, dapatnya sekian. JKA itu yang kita ambil adalah A pertama dan A kedua. Nah, itu kita ambil 312,9, 3 yang di samping tadi, dikodrat-kodratkan, bagi dengan ini 3, 4, dikurang dengan FK, dapat ini. Kalau JKB yang di bawah, nomor 2 di bawah, 106, oke. Oke, saya lihatkan dulu sebentar. Ya. Bisa yang ini kita ambil untuk JKB, bisa juga yang ini ditambah dengan ini, artinya kan sama dengan ini. Ini ditambah dengan yang ini, hasilnya sama dengan yang ini. Jadi makanya di sini saya buat untuk JKB itu adalah 106 ditambah dengan ini sama, artinya sama, ada 3. Ini untuk B1, B2, dan B3, dikurang dengan FK. Nah, kemudian menentukan jumlah kodrat interaksi. Nah, tadi sudah dikatakan interaksi itu ada 2 kali 3. 2 kali 3 berarti ada 6 buah. Yang kita ambil itu adalah sebanyak 6 buah, dibagi dengan R. Pengurangnya perhatikan JK dikurang faktor JKA dikurang dengan JKB. Dapatnya ini. Kemudian mencari jumlah kodrat total. Ini semua elemennya yang kita kodratkan. Dikurang dengan FK, dapatnya ini. Dapat ini baru bisa kita cari nanti JK galat, JK sisa atau galat itu sama. Rumusnya ini, nilai ini kita udah tahu, masukkan, dapat ini dia. Dapat JK sisa, baru bisa kita buatkan ke dalam tabel. Ke dalam tabelnya DBA, banyak perlakuan A itu 2 kurang 1 dia. Banyak faktor B 3 kurang 1. 2 dia. Interaksi itu perkalian ini aja nanti. 1 dikali dengan 2, dapat 2. Kalau total 2 kali 3 kali 4. 24 kurang 1. Nah, ini 23. Kalau untuk sisa 23 kurang 2 kurang 1, dapatnya 18. Nah, ini kita salin. JK ini kita salin dari yang kita cari dengan rumus tadi. KT selalu kita bagi dengan masing-masing DB. Ini bagi 1, kalau yang ini bagi 2, kalau ini bagi 2, kalau ini pembaginya 18 pada ini. Nah, kemudian F hitung. F hitung itu selalu dibandingkan ke sisa, JK sisa atau JK galat. Nah, di sini. 62 dibagi dengan 22, dapat ini. 47 dibagi dengan 22, dapat ini. 90 bagi dengan 22, dapat ini. Ini kita ambil dari F tabel. F tabel itu dengan berpedoman kepada DB. Kalau untuk faktor A, 1 dengan 18. 1 di atas, 18 ke samping. Cari untuk 0,05 dan 0,01. Kalau untuk JKB, 2 dengan 18. 2 ke sampingnya, di atas, di sampingnya 18, lihat. Untuk 0,05 dan 0,01. Untuk interaksi sama, karena sama-sama 2. Makanya nilainya sama. Nah, kemudian setelah F tabel dapat, F itu sudah tahu kita bandingkan. 2 kita bandingkan dengan 4. Nah, kecil dia. Kalau kecil langsung aja NS. Tidak usah kita bandingkan sini lagi. Ini kita bandingkan kecil, NS. 3,99 kita bandingkan ke sini. Besar dia, kasih bintang 1. 3,99 kita bandingkan ke sini, kecil. Berarti bintangnya hanya 1.
Artinya di sini adalah terdapat pengaruh nyata interaksi aja, pengaruh pengapuran terhadap pemupukan terhadap hasil biji kering kacang tanah. Yang pada pengaruh itu adalah interaksinya. Sedangkan faktor A-nya pupuknya dan tidak memberikan efek. Ini terlihat dari faktor A dan faktor B-nya, pupuk dan kapur. Pengapuran dan pemupukannya tidak memberikan pengaruh. Di sini terlihat dari faktor A dan faktor B-nya NS. Yang ada hanyalah interaksi. Nah, karena di sini yang berpengaruh itu adalah interaksi, maka uji lanjut pun untuk faktor A dan faktor B tidak perlu kita lakukan. Yang perlu kita lakukan adalah untuk uji lanjutnya nanti hanyalah untuk interaksi. Ya. Untuk interaksi ini, KT galap, nah KT sisa tadi sama itu yang kita ambil. 22, ini, KT sisa 22, sekian, DB 18, perhatikan nanti, R-nya 4, uji lanjut untuk interaksi. Yang kita ambil adalah DBKTG atau kotak tengah sisa. Ini dia bagi 4 dapat ini. Kemudian interaksi itu ada 6. 2 kan 2 faktor A2, faktor 3, faktor B3. 2 kali 3 6. Maka P-nya yang di sini yang ke samping itu kita ambil 2, 3, 4, 5 sampai 6. Kemudian ini kita lihat nilai SSR pada tabel A7. Nah, kita lihat dalam tabelnya tersebut, tabel uji ini diambil dari 2 sampai 0. Kemudian LSR ini kita kalikan aja, ini kali ini, kali-kali dapat ini. Kalau ini untuk 0,01 dalam tabel, dan LSR-nya kita kalikan aja. Ini kali dengan ini, dapat ini, nah selanjutnya. Kemudian nilai-nilai inilah yang kita gunakan untuk pembanding. Kita coba dulu. Urut rataan perlakuan dari yang terbesar yang terkecil. Nah, dari daftar yang tadi kita lihat mana rataan perinteraksi yang terbesar sampai yang terkecil. Kalau kita urut ini dia. Kemudian sama dengan uji lanjut DMT kemarin, berarti ini kita lawankan dengan ini, kita kurangkan dengan ini, nanti yang ini kurang dengan ini, yang pertama A2 B2 kurang semua ke sini. Kemudian nanti yang kedua lagi, A2B3 kurang dengan ini, kurang dengan ini, kurang dengan ini, kurang dengan ini. A1B1 dikurang dengan ini, dikurang dengan ini. Yang terakhir nanti A2B1 dikurang dengan ini. Inilah dapatnya. Kalau kita kerjakan semua. Ini selisih. Rataan tadi kita kurangkan, ini dapatnya. Kemudian kita bandingkan, LSR-nya udah dapat tadi ya, perhatikan. Di sini tadi 2, 3, 4, 5, 6, sampai 6. Sampai di sini, kalau untuk yang kedua, untuk A2B3, yang ini tidak masuk lagi dia. Perhatikan. Yang diambil hanya 1, 2, 3, 4. Ini dia, pindah ke sini. Untuk yang ketiga, A1B3 yang ini tidak dipakai lagi. Yang dipakai hanya 3 ini aja. Ini dia. Yang berikutnya, yang ini tidak dipakai, yang dipakai hanya yang 2 di atas. Berikutnya, ini nggak dipakai, tinggal yang 1 di atas. Ini cara membuat nilai-nilai LSR pada tabel yang ini. Nah, kemudian baru kita bandingkan, ini banding dengan ini, NS, NS, NS. Nah, kalau yang ini 8 dengan 7 besar, bintang 1. Dengan ini dia kecil, berarti bintang 1. Nah, selanjutnya seperti itu. Nah, setelah ini selesai, baru kita buat script. Kita susun dari yang di sini nilai yang besar sampai yang kecil. Perhatikan. NS A2 B2 sampai A1 B1 NS. Nah, yang NS saja kita lihat dulu. Kemudian ini sampai A2 B1. Ini yang pertama tadi. Ini NS saja ini. Kemudian yang kedua NS-nya itu adalah A2 B3 sampai ke sini. NS.
Yang ketiga, NS-nya itu adalah A1B3 sampai kepada A1B2. Nah, berarti untuk itu berarti itu yang NS saja kita lihat, maka di sini kita kasih nilai simbol A karena nah di sini tidak mungkin A lagi karena di sini ujungnya beda. Kita kasih B. Di sini tidak mungkin B lagi karena ujung di sini jauh berbeda. Kita kasih C. Nah, itu cara. Nah, inilah yang kita rekapitulasi untuk A2B2 superskripnya ini, untuk A2B3 superskripnya AB, untuk A1B3 superskripnya ABC, untuk A1B1 superskripnya ABC juga, sedangkan untuk A2B1 superskripnya BC, sedangkan untuk perlakuan A1B2 superskripnya hanya C. Nah, superskrip inilah yang kita buatkan ke dalam tabel yang ini, perlakuan. Perlakuan ini urutannya sesuai dengan perlakuan. A1, B1, A1, B2. Kita perhatikan. A1, B1, mana di sini? A1, B1, superskripnya apa? ABC. Di sini kan ABC. A1, B2. A1, B2. Superskripnya C. Lihat, sini C. Ini menyalin apa yang telah kita cari dengan membuat superskrip ini. Dari sini kita baca, dapat kita baca A1, B1 ini dengan yang ini gimana? Nah, C-nya sama, pasti sama dia ini. Dengan yang sama dia. Dia berbeda nanti dengan ini. Mana dia nih? Ini yang berbeda dengan BC. Dengan perlakuan ini berbeda dengan ini, berbeda nyata. Karena di sini BC. Yang ini berbeda dengan yang ini. Karena di sini hanya ada A dan di sini C. Kalau dengan ini dia sama. Nah, itulah yang bisa kita baca dari tabel yang ini. Keterangan huruf yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan berbeda nyata. Nah, ini bisa. Kemudian seorang mahasiswa Fakultas Peternakan latihan percobaan faktorial A kali B dengan 3 kali 3 kali 3 jika data hasil percobaan disajikan dalam sebelah. Ini data hasil percobaannya ini. Kemudian kemudian di sini saya harapkan Anda yang cari selesaikan latihan itu, cobakan sehingga apa yang disampaikan tadi dapat dipahami dengan baik. Terima kasih.